Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Wah, apa ya maksudnya? Teman-teman, pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Cantik sekali ya. Tapi, tahukah kalian, sebelum menjadi kupu-kupu, mereka melewati beberapa tahapan kehidupan. Kira-kira bagaimana ya perjalanannya? Dan apakah semua hewan mengalami perubahan bentuk seperti kupu-kupu? Yuk kita cari tahu bersama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga akhir. Semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia, mengalami siklus hidupnya masing-masing. Siklus hidup terjadi terus-menerus, sehingga kehidupan bisa berlanjut. Teman-teman, tahukah kalian, beberapa hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari bayi hingga dewasa. Perubahan ini disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh yang terjadi selama siklus hidup suatu hewan. Dari satu tahap ke tahap berikutnya. Hewan yang mengalami metamorfosis akan tampak sangat berbeda saat masih muda dibandingkan ketika sudah dewasa. Metamorfosis ada dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Itu artinya bentuk tubuhnya berubah total sejak lahir hingga dewasa. Awalnya, kupu-kupu bertelur di daun. Dari telur, menetaslah ulat kecil yang makan daun. Kemudian, ulat berubah menjadi kepompong dan tidur lama di dalamnya. Beberapa hari kemudian, kepompong terbuka dan muncullah kupu-kupu yang cantik. Kalau kupu-kupu mengalami metamorfosis yang sempurna, lalu bagaimana ya dengan hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna? Yuk kita cari tahu. Selain kupu-kupu, katak juga mengalami perubahan bentuk loh. Tetapi, ia berbeda dengan kupu-kupu. Perubahan ini disebut metamorfosis tidak sempurna, karena bentuk tubuh katak tidak berubah secara total. Mula-mula, katak akan bertelur di air. Kemudian, telur-telur tersebut akan menetas menjadi berudu kecil yang mirip ikan. Tidak lama, berudu tumbuh kaki dan mulai berubah bentuk. Setelah berudu tersebut memiliki kaki, beberapa saat kemudian mereka akan tumbuh menjadi katak muda. Setelah beberapa waktu, ia akan menjadi katak dewasa yang bisa melompat. Teman-teman, setelah kita belajar tentang siklus hidup kupu-kupu dan katak, sekarang kita akan membahas hewan yang sering kita temui sehari-hari, yaitu nyamuk. Nyamuk demam berdarah juga mengalami metamorfosis sempurna sama seperti kupu-kupu loh. Mula-mula nyamuk akan bertelur di air yang tergenang. Kemudian, telur-telur tersebut akan menetas menjadi jentik-jentik yang hidup di air. Setelah beberapa hari, jentik akan berubah menjadi pupa. Lalu, nyamuk dewasa keluar dari pupa dan mulai terbang mencari makan. Nah, serangga-serangga seperti nyamuk berkembang biak dengan bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi, bagaimana ya dengan hewan besar seperti gajah? Apakah mereka juga bertelur? Tentu tidak. Jadi, gajah merupakan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak dan bukan bertelur. Induk gajah akan melahirkan satu anak setelah mengandung hampir 2 tahun. Wah, lama juga ya. Jadi,
Ini berbeda dengan serangga yang mengalami metamorfosis. Gajah hanya bertambah besar sejak lahir hingga dewasa, dan mereka tidak mengalami perubahan bentuk yang secara drastis. Wah, kita hari ini sudah belajar banyak ya. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup memiliki siklus hidupnya masing-masing. Ada yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya seperti kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk drastis seperti gajah yang tumbuh dari bayi hingga dewasa. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang berbeda. Serangga seperti kupu-kupu dan nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan katak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sementara itu, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan tanpa mengalami metamorfosis. Setelah belajar tentang siklus hidup, kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan alam. Kita harus menjaga lingkungan agar semua makhluk hidup bisa berkembang dengan baik. Siklus hidup adalah bagian penting dari kehidupan makhluk hidup. Jadi, yuk kita jaga keseimbangan alam agar semua makhluk hidup bisa terus berkembang dengan baik. Kalau ada sampah di sekitar kalian, jangan lupa dibuang pada tempatnya ya. Dengan begitu, lingkungan kita akan tetap bersih dan makhluk hidup bisa tumbuh dengan sehat. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar dan tetap penasaran dengan dunia sekitar ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah!